1 Juni, hari kelahiran Pancasila, mengenang Dr. Subandrio, Soeharto itu PKI. Dr. Subandrio adalah Kepala Badan Pusat Intelijen di masa Presiden Soekarno. Pasca gerakan 30 September, Subandrio divonis hukuman mati oleh Mahkamah Militer luar biasa dengan dakwaan terlibat di dalam gerakan tersebut meski tidak ada bukti nyata yang menunjukkan pengetahuan atau keterlibatannya, mengingat saat Gestapo meletus, Dr. Subandrio sedang berada di Sumatera. Akan tetapi vonis itu selanjutnya dikurangi menjadi hukuman seumur hidup. Tahun 1995 ia dibebaskan karena alasan kesehatan setelah 30 tahun mendekam di penjara. Itu adalah secuil kekejaman Soeharto terhadap lawan politiknya. Menangkap, mengadili, menghukum, dan memenjarakan orang-orang yang diduga disinyalir dan dicurigai mengetahui terlalu banyak tentang apa siapa dan bagaimana politik PKI di Indonesia. Di era rezim Soeharto, cerita dan teknologi seperti yang kita lihat pada film The Minority Report, di mana penangkapan seseorang didasari penglihatan anak indigo yang menduga memprediksi bahwa kejahatan akan terjadi dan dilakukan oleh orang yang muncul di dalam pikiran mereka. Maka sebelum kejahatan benar-benar terjadi, polisi sudah menindak mendahului, menangkap dan memenjarakannya. Begitupun yang dilakukan oleh Soeharto pada orang-orang yang dia istilahkan sebagai antek PKI. Padahal pemburuan, penangkapan, pengasingan, pengadilan, penghukuman yang dilakukan Soeharto pada antek PKI tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menutupi jejak hitam yang dia tinggalkan dalam keterkaitannya dengan PKI. Untung Dr. Subandrio selamat dan bertahan hidup hingga tahun 2004 dan sebelum ajal menjemputnya, dia menceritakan pernyataannya kepada majalah Adil. Sesaat setelah Soeharto berhasil dilengsarkan tahun 98. 10 tahun kemudian 2014, sejak Dr. Subandrio wafat tahun 2004, isu PKI menjadi primadona kembali. Diangkat, dilambungkan, digaungkan, diteriakkan, dituduhkan kepada Presiden Jokowi oleh orang-orang yang mengaku paling bela kepada Indonesia. Untungnya rakyat Indonesia sudah cerdas. Taktik dan strategi Soeharto lakukan dulu dengan PKI-nya untuk merontokkan Soekarno dan para militannya. Tidak bisa dilakukan ulang sekarang. Soeharto itu ibarat maling yang teriak maling. Sebelum orang lain meneriakkan dirinya maling, Soeharto yang pertama teriak PKI, lalu orang-orang kaget dan langsung percaya. Wajah dan tutur kata Soeharto serta latar belakang Soeharto sebagai anak petani adalah modal yang dia kedepankan untuk menghipnotis rakyat Indonesia. Begitu rakyat berhasil dihipnotis, semuanya harus bertindak sesuai dengan perintahnya. Yang tidak berhasil dihipnotis harus dihilangkan. Dalam strateginya mendoktrin rakyat Indonesia akan citra dirinya, Soeharto memasukkan cerita kepahlawanan ke dalam mata pelajaran pendidikan di seluruh Indonesia. Mengisi penuh materi penataran, pemahaman, pedoman, dan pengamalan Pancasila. Dalam cerita tentang kehebatan dirinya, meminta para seniman dan insan perfilman untuk membuat 2 sinematografi yang syarat akan pesan pendoktrinan yang disajikan dalam bingkai kesenian yang indah. Film Serangan Fajar yang menceritakan kepahlawanan Soeharto dalam memimpin serangan mendadak di Yogyakarta, di mana Jenderal Sudirman sendiri diceritakan sedang sakit parah dan ditandu kemana-mana oleh pasukannya. Sementara Presiden Soekarno tidak banyak diceritakan. Dan yang kedua, apalagi kalau bukan film pemberontakan G30 SPKI yang menceritakan Jenderal Soeharto sebagai pahlawan kesiangan yang gagal menyelamatkan ke-7 jenderal yang dikorbankan. Dan semuanya baru terbuka setelah Soeharto dilengsarkan. Kembali lagi mengenang wawancara dengan Dr. Subandrio yang dilansir oleh majalah Adil, Soeharto itu PKI, ada rasa miris, perih, marah, muak atas semua sepak terjang Soeharto yang memanfaatkan dan penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh Soekarno dan para elit politik yang saat itu kepalanya hanya diisi dengan bagaimana membangun Indonesia menjadi maju dan menjadi negara besar di dunia. Dan pola yang sama sekarang pun dicoba untuk diulang oleh sekelompok orang yang berusaha merongrong Presiden Jokowi yang kepalanya hanya diisi dengan bagaimana membangun Indonesia menjadi maju dan menjadi negara besar di dunia. Makanya heran dan bahkan shock ketika kita mendengar omongan seorang jenderal sekelas Gatot Nurmantio yang percaya bahwa PKI akan bangkit kembali dan memandang perlunya rakyat untuk diingatkan kembali pada kekejaman PKI.
Gatot tidak sadar kalau dirinya sendiri tidak mampu membedakan mana PKI, mana HTI. Hingga teriakan PKI yang diteriakan oleh HTI dipandang sebagai sebuah aksi bela negara. Faktanya HTI sama-sama terlarang dan bahayanya dengan PKI. PKI tidak akan bangkit kembali kecuali dibangkitkan oleh orang yang mendirikan PKI itu sendiri. Mengacu kepada memoir Dr. Subandrio yang menyimpulkan bahwa Soeharto itu PKI, bisa kita simpulkan kalau orang yang teriak-teriak PKI sekarang ini adalah mereka yang memiliki keterkaitan dengan Soeharto atau mereka yang ingin mengkopi langkah Soeharto saat dirinya merebut kursi kepresidenan dari Soekarno alias kudeta. Artikel ini dikutip dari siwo.com dan ditulis oleh Erika Ibener. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi.